Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari lebaran Anda? Semoga menyenangkan berkumpul bersama dengan keluarga dan juga tentunya bersama beramai-ramai ya bersilaturahmi, kemudian bertemu dengan keluarga, sahabat, rekan Anda menyenangkan sekali ya. Dan tidak lupa kami kru Smart FM mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan Smart Listeners di Sehat Selaras pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa dan kita memasuki Idul Fitri. Banyak manfaat dari puasa. Salah satunya adalah untuk detox atau membuang zat-zat yang tidak berguna di tubuh kita. Dan Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah atau awal. Jadi manusia yang awalnya sehat bisa kembali sehat dan semakin sehat. Nah, bagaimana kita menyikapi kesehatan kita setelah Idul Fitri ini? Dan apakah kita masih bisa mempertahankan mungkin puasa kita atau juga manfaat puasa yang tentunya kita rasakan ya, seperti detoksifikasi atau gaya hidup sehat ke depannya setelah Idul Fitri pada malam hari ini, kita akan membahas tentang kembali kepada fitrah sehat bersama dengan Dr. Abidin. Selamat malam, Dokter. Selamat malam Bung Willy dan para pendengar setia Smart FM di jalur Sehat Selaras se-Indonesia ya. Pertama, mungkin pada tempatnya Bung Willy kita menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin. Dokter, gimana lebarannya menyenangkan ya, Dok, berkumpul bersama Ya, dengan alhamdulillah keluarga? selalu menyenangkan, ketemu semua teman ya, dan ditemui juga semua teman, ketemu banyak di mana-mana begitu. Jadi ini salah satu nikmat atau kebahagiaan yang bisa kita rasakan ya. Kita bisa bersilaturahmi dengan kerabat, saudara, atau teman-teman ya. Ini juga salah satu tips untuk kita supaya lebih sehat ya, Dok. Karena banyak yang bilang katanya Ya, bersilaturahmi itu juga bisa membuat kita lebih sehat. Bahkan ada yang bilang sehat, memperpanjang usia. Nah, ini benar menarik nih. sekali. Nah, Gimana pendapatnya? panjang usia itu banyak maknanya. Pertama, memang secara fisik dan mental dia mendapat karunia umur yang lebih panjang, ya. Tapi ada juga orang yang kalaupun umurnya tak panjang, tapi meninggalkan kesan yang memanjang, sehingga orang selalu ingat kepada dia. Jadi makna umur di situ itu adalah selain daripada fisik juga adalah rohaniah gitu. Yang rohaniah ini yang bisa panjang ini. Kita bisa punya kesan baik tentang siapa misalnya. Mhm. Oh, tentang Bung Hatta yang berpikir tentang kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, misalnya begitu kan? Oh, tentang siapa? Bung Karno yang selalu memberikan semangat, kekuatan, apa namanya, keberanian kepada kita, kan gitu. Oh, kepada Pak Harto yang selalu memikirkan upaya kesejahteraan, kepada Pak B.J. Habibie yang berpikir tentang teknologi dan kemajuan. Nah, Hmm, itu membuat dia nggak pernah mati sebenarnya gitu, nggak pernah betul. berakhir umurnya. Jadi yang namanya umur itu dua hal. Pertama memang fisik, karunia Tuhan kita diberi umur yang panjang, Hmm. tetapi secara rohaniah itu bisa bukan umur, tetapi makna kehidupan. Nah, kesan kehidupan. Nah, disinilah antara lain tepat yang dikatakan oleh Bung Willy itu adalah salah satu kalau kita mau menjadi ambassador kesehatan, Mhm. ya, penyuara dan pengajak kesehatan. Tepat sekali. Baik ya. Jadi ini satu momen yang menyenangkan untuk kita dan memberikan kesan kepada orang lain dan menimbulkan jejak kebaikan ya yang berkaitan dengan silaturahmi, smart listeners. Jadi yang belum silaturahmi mungkin ke sahabat-sahabat lama boleh dihubungi untuk berkumpul ya.
seperti kata dokter yang barusan disebutkan, itu banyak sekali manfaatnya. Nah, kita ke topik pada malam hari ini, kembali kepada fitrah sehat. Kenapa topik ini diangkat, Dok? Dan seperti apa sih fitrah sehat itu? Iya, jadi yang kita maksud dengan fitrah di sini itu adalah suatu kondisi kita kembali ke awal. Itu makna daripada fitrah itu ya. Jadi disebut sebagai Idul Fitri mengingatkan kita kembali kepada fitrah. Itulah hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan ya. Jadi dengan berpuasa itu banyak proses yang terjadi. Bukan hanya peristiwa ibadah ya, tapi juga di dalamnya ada efek sosial, efek budaya, efek silaturahim yang kemudian berdampak bukan hanya kepada fisik, mental, tapi juga spiritual dan sosial. Sehingga dengan demikian, andaikan semua itu kembali ke awal, kita bisa bayangkan awal kehidupan kita itu kita sangat menikmati suasana hidup yang sehat, pertumbuhan yang baik, ya, kemudian selalu merasa bahagia setiap beraktivitas gitu. Kemudian makan enak, tidur enak, bermain enak, semua enak kan gitu. Kalau sekarang boleh jadi Bung Willy ya, makan sudah ndak enak, tidur tak enak, kerja tak enak. Itu bisa terjadi pada banyak orang ketika berumur-umur yang dewasa sampai lanjut usia. Bisa semakin tidak enak. Nah, ada apa? Kan begitu ya. Nah, ternyata yang menariknya, puasa itu ternyata bukan hanya menyimpan misi, tidak, tetapi di dalamnya ada konteks lain yang kata Nabi Muhammad SAW disebut sebagai sumu tasifu. Saya ulangi, sumu tasifu. Silakan dilihat di Google ya, yang artinya berpuasalah kamu agar kamu mendapat manfaat sehat. Loh, ada apa kan gitu Bung Willy ya, padahal kita berlapar-lapar sepanjang hari sejak pukul 4 pagi sampai pukul 18 menjelang malam, sekitar 12 sampai 14 jam kalau di negara di bawah Khatulistiwa. Kalau jauh dari matahari mungkin dia lebih cepat masa berpuasanya, tapi kalau dekat dengan saat matahari ada di wilayah subtropisnya, maka dia akan mengalami puasa lebih panjang lagi dari 12 jam, 14 jam. Mungkin bisa sampai 20 jam. Nah, tetapi apa sebenarnya yang membuat orang bergairah sebumi ini ya? Ada 2 miliar lebih orang berpuasa di muka bumi ini. Kenapa begitu bersemangat? Jadi bukan hanya ibadah yang menjanjikan ketakwaan, tapi ada hal sosial yang menimbulkan kesehatan dan itu membuat dia menjadi semakin baik dalam ibadahnya. Begitu Bung Willy. Jadi kita kembali ke awal, sebenarnya mengembalikan kita pada semangat yang pernah kita miliki pada usia-usia awal hidup kita. Di usia awal-awal hidup kita sepertinya tidur tenang, kemudian juga nggak ada kolesterol, nggak ada cerita kolesterol. Kalau sekarang kalau kita ketemu Bung Willy, kalau kita ketemu dengan teman-teman seumur kan nanyanya, lu sekarang berapa tensinya? Lu kolesterol berapa? Lah itu sekarang yang ditanya gitu. Kalau dulu kan masa muda, kita main kemana nih? Ayo olahraga di mana? Main bola di mana? Gitu. Semua bisa gitu. Itulah ya, artinya dengan puasa yang kita jalani selama kurang lebih 30 hari kemarin, itu banyak hal positif yang bisa kita petik dan kita kembali ke fitrah sehat. Nanti kita akan kembali lagi, smart listeners. Sebelum kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini, kami ajak Anda untuk menyaksikan juga di YouTube channel karena kita juga sedang streaming di sana saat ini juga ya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras dan kita membahas topik kembali kepada fitrah sehat ya, masih dalam suasana Idul Fitri yang begitu menyenangkan dan untuk Anda yang masih di kampung halaman lagi mudik juga selamat menikmati Idul Fitri Anda. Ini sebelum kita kembali ke topik ya, kembali ke fitrah awal. Ini sebelum saya lupa dan mungkin karena banyak makanan-makanan enak nih Dok kalau Lebaran. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa sebulan kemarin itu kita benar-benar memetik hal positif ya soal kesehatan ya. Tapi ketika Lebaran semuanya dimakan, daging-dagingan dimakan, kemudian yang manis-manis dimakan. Itu sampai ya unlimited gitu ya, kita makan semua ya, karena mungkin kita bergembira juga. Nah, bagaimana pandangannya? Pada saat kita berlebaran, ya, suasana gembira begitu ya. Ya, refleksi dari rasa kegembiraan itu umumnya semua masyarakat kita itu bersyukur ya. Bersyukur karena sejak hari itu kita sudah tidak mendapat wajib puasa lagi, kan gitu ya. Sehingga otomatis tidak ada yang berpuasa. Bahkan diharamkan berpuasa di Idul Fitri. Itu tidak diperbolehkan gitu. Kenapa? Karena di situ saatnya orang harus keluar rumah, bertemu orang banyak, bersilaturahmi, mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh, dan itu kewajiban kita untuk melihat seperti apa dan menikmati suasana kegembiraan daripada suasana Idul Fitri itu. Nah, otomatis refleksi apa yang terlihat pada hari itu adalah suasana gembira, wajah yang cerah ceria, suara yang nyaring, gembira, kan begitu ya? Itu apa? Menunjukkan mereka sudah terlepas dari satu kondisi yang membebani, dari sebuah peristiwa 11 bulan yang lalu, kemudian ada training selama 1 bulan Ramadan, dan pada bulan yang berikut nampak refleksi wajah mereka lebih cerah, kemudian matanya lebih bercahaya, kulitnya lebih bersinar, badannya tampak lebih ringan gitu ya, dan suasananya jadi gembira. Nah, ini adalah refleksi yang disebut sebagai hari kemenangan. Jadi nama lain daripada Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Nah, kemenangan dari mana? Kemenangan dari kemampuan kita menahan nafsu, ya, menegakkan perintah beribadah, mencegah larangan, kan gitu ya. Dan kemudian kita mendapatkan manfaat sebagaimana yang tadi dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa berpuasalah kamu agar kamu mendapat manfaat sehat. Nah, dan itu refleksinya kelihatan gitu. Boleh dikata bahwa pada hari H di mana kita Idul Fitri, itu boleh dikatakan hampir semua orang keluar rumah untuk merayakan Idul Fitri dengan beramai-ramai ke lapangan sholat. Nah, kenapa di lapangan? Karena udah nggak mampu menampung lagi orang-orang yang selama ini biasa sholat. Sekarang sudah termasuk anggota keluarga,
anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, semua ikut. Maka tidak mungkin lagi di masjid, maka dilakukan di lapangan. Nah, dalam suasana begitu itu, nampaklah suasana kemeriahan yang hebat dan suasana kebatinan yang begitu indah. Tetapi, nah itu yang tadi disampaikan Bung Willy, kita harus waspada. Kenapa? Karena pada saat kegembiraan seperti itu bukan berarti bahwa semua menjadi boleh setelah Idul Hmm. Fitri, ya kan? Di sana dilihat ada makanan ini, makanan itu, makanan ini, makanan itu. Kok jadi kayak buka puasa semua, gitu ya? Padahal buka puasa saja diperintahkan tidak perlu makan banyak-banyak, cukup beberapa buah kurma ya, atau beberapa buah-buahan ya, Ya. atau minuman hangat dan sebagainya. Tapi kenapa tiba di hari raya udah lupa? Dan kalau sampai kita terlupa, nah di sini Bung Willy justru bisa menimbulkan masalah baru ya. Berarti Hmm. apa? Kita belum lulus dong berarti sebulan itu. Kenapa? Dalam sebulan itu bukan hanya menahan, tapi proses edukasi, self education. Jadi Hmm. kita sedang mendidik diri kita sendiri, melakukan training selama sebulan, tidak ada saksi, tidak ada yang menilai, tidak ada yang ngintip kita ya, tapi kita percaya bahwa yang di atas sana akan memperhatikan kita dan kita merasa bahagia kita bisa melaksanakan perintahnya. Nah, kalau prinsip itu kita pertahankan setelah masa berpuasa, setelah Idul Fitri dan menjalani 11 bulannya kemudian, sudah Hmm. pasti kita lebih sehat. Begitu Bung Willy. Oke, katanya dok, kalau misalnya Lebaran itu kan banyak makanan yang mulai dari daging-dagingan, sapi, kambing, kemudian yang manis-manis juga tersedia lengkap. Sebetulnya tidak masalah kita mengkonsumsi selama dalam batas yang wajar. Tapi ada juga nih saya pernah dengar cerita ya dari ketika mungkin lagi mudik, jadi habis Lebaran itu malah mengalami sakit dok. Jadi Ah, misalnya tensi darahnya naik, atau mungkin jadi diare juga, ada juga yang mungkin gula darahnya naik. Nah, ini bagaimana pendapatnya? ya, itu bisa saja ya. Semua bisa terjadi pada kita dan tentu itu boleh dikata satu insiden yang kecil ya secara kuantitatif ya. Berarti ada yang salah dalam memilih makanan dalam berpuasa karena begini, eh, saat paling penting dalam masa berpuasa itu adalah bukan saat kita berbuka, tapi Hmm, pada saat kita imsyak, pada saat kita memulai puasa itu, apa konsumsi kita? ya. Berapa banyak proteinnya, berapa banyak karbohidratnya, berapa banyak mineralnya, vitaminnya, cairannya, air minumnya, ini berapa banyak konsumsinya. Misalnya contoh, kalau kita terlalu banyak memaksakan diri makan nasi dengan pikiran supaya saya kenyang, supaya perut saya penuh, tinggal saya bisa bertahan. Mhm. Pertanyaannya, apakah kita hanya butuh itu? Kita juga butuh buah-buahan supaya Oke. menghabisi racun yang ada di dalam makanan yang kita makan tadi, yang Mhm. namanya apa namanya antioksidan, kan begitu ya. Mhm. Sayur-sayuran, kita butuh sayur-sayuran yang cukup supaya apa? Proses pencernaan dalam perut itu tidak terganggu dan tidak macet. Yang Mhm. tadi menimbulkan perasaan mulas, misalnya begitu kan. Nah, apalagi tidak cukup air. Efeknya apa? Kita merasa kering, tidak nyaman. Emosi kita terganggu, kenyamanan kita menjadi tegang dan sebagainya. Kenapa? Karena kita kurang mengkonsumsi minuman. Jadi semuanya harus dalam pola yang seimbang. Hmm. Inilah yang kita sebut sebagai self education ya, proses mencerdaskan diri kita bahwa kita sebagai manusia diberi akal, kita harus sudah bisa memilih kapan saatnya makan ini, kapan saatnya makan itu, kapan Betul. makan saat ini dan apa makan pada waktu yang berbeda. Nah, Hmm. disinilah kecerdasan itu. Jadi Ya. waktu 1 bulan itu cukup kita untuk belajar, Bung Willy dan para pendengar. Termasuk juga di Idul Fitri, jadi Anda bisa lebih cerdas ya memilih makanan yang Anda konsumsi ya, dan jangan lupa untuk makan buah dan sayuran ya, walaupun Tepat sekali. kalau di Idul Fitri itu daging-daging banyak banget ya, nikmat ya. Banyak. Oke, Dan rasanya kalau nggak ada yang namanya rendang, kalio, gulai ayam, kan gitu ya. Itu opor. belum, opor itu belum lengkap itu meja gitu. Oke. Nah, dokter, kita masih membahas topik tentang kembali ke fitrah sehat. Nah, sebetulnya kalau kita membahas tentang kembali ke fitrah sehat, banyak hal yang
bisa kita petik dari 1 bulan yang kita lalui selama berpuasa. Termasuk juga kita mungkin di situ bisa memetik, kita bisa mengendalikan keinginan kita dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Nah, ini bagaimana pendapatnya? Iya, jadi kembali kepada prinsip kita bahwa kita mendapat pembelajaran begitu ya, Bung Willy, dari peristiwa penting ini ya, dari peristiwa kita melakukan berpuasa, kita mendapat pelajaran baik apa yang terjadi pada masa kita sedang mengalami puasa tadi itu. Mhm. Di sana ada banyak peristiwa penting yang harus kita pahami, misalnya bahwa akibat proses berhentinya makan selama 12 sampai 14 jam, apa yang terjadi dalam tubuh kita itu? Mhm. Ya. Kalau secara normal, tubuh kita itu memiliki mekanisme membuang racun itu dengan cara apa? Keringat, misalnya ya. Buang air kecil, itu buang air kecil, buang air besar, itu kan cara tubuh mengeluarkan racun dari tubuh kita. Keringat kan juga begitu ya. Nah, apakah itu cukup? Ternyata terbukti angka penyakit tidak menular itu tinggi, Bung Willy. Ya, Mhm. penyakit jantung, pembuluh darah, diabetes, apalagi penyakit paru, kemudian eh, macam-macam ya, ginjal dan sebagainya. Itu banyak sekali jenis penyakit yang muncul. Dan sekarang ini prevalensi angka-angka penyakit tidak menular itu cukup tinggi di negeri kita ini ya. Berarti kita punya masalah kan gitu ya. Nah, adakah cara lain? Ternyata dari hasil studi di berbagai fakultas kedokteran dan lembaga-lembaga riset nasional maupun internasional, proses yang terjadi pada bulan puasa itu dalam 12-14 jam itu ketika seluruh makanan tidak lagi dimakan, Ya. organ-organ bekerja dengan optimal. Melakukan apa? Melakukan bersih-bersih, Bung Willy dan para pendengar. Ya, Mhm. yang kita sebut namanya istilahnya detoksifikasi. Jadi kalau toksik artinya racun ya, toksin racun, detok menghilangkan racun, prosesasi proses menghilangkan racun itu Mhm. sedang terjadi di dalam tubuh kita dengan menggunakan seluruh sistem yang ada di dalamnya itu. Sehingga terjadilah upaya menghilangkan racun secara besar-besaran dalam tubuh. Apa yang terjadi di situ misalnya adalah antara lain lemak menjadi pecah, kan Ya. begitu ya. Kemudian garam menjadi rendah, gula makin rendah ya. Kemudian yang racun dikeluarkan oleh tubuh. Nah, jadi dengan peristiwa seperti ini, semua kekhawatiran kita terhadap penyakit-penyakit itu justru akan makin berkurang, bahkan bisa menghilang. Hmm. Kalau ada tadi dikhawatirkan mules atau gastritis atau sakit mah begitu ya. Ternyata sakit mah itu muncul karena apa? Karena ada rangsangan lapar dan makan. Mhm. Tapi pada saat orang berpuasa dengan niat yang baik, ya, dengan cara yang benar pada saat sahur, maka otomatis peristiwa permintaan lapar dan makan itu hilang, Hmm. sehingga efek produksi asam lambung itu nyaris tidak ada. Sehingga orang-orang yang mengaku selama ini sakit mah, tapi ketika puasa heran Ya, ya, malah baik-baik nggak aja. kambuh gitu kan. Nah, Hmm. jadi apa sebenarnya yang terjadi adalah proses puasa itu bukan hanya sekedar berlapar-lapar dan dahaga, tidak. Tapi di situ ada proses edukasi, self-edukasi, dan psikologis yang sangat baik. Sehingga apa yang terjadi, katanya juga hormon kebahagiaan kita itu meningkat pada saat Hmm. puasa, ya, yang namanya Oh. endorfin, ya. Itu menyebabkan kita menjadi lebih senang, lebih nyaman, lebih bahagia, gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang sangat positif yang tidak perlu dikhawatirkan bagi siapapun yang punya masalah kesehatan ya Mhm. untuk berpuasa. Kecuali kita benar-benar mengkhawatirkan kondisi kita, ya sebaiknya kita konsultasi dulu, Bung Willy ya, para Mhm. pendengar, kepada dokter kita, kepada dokter keluarga atau kepada dokter puskesmas. Saya ini bagaimana, kondisi saya begini, nanti akan diperiksa, akan dilihat baik laboratorium maupun physical diagnostiknya sehingga diketahui, oh sebaiknya kalau berpuasa makannya ini. Nah, kan Mhm. begitu. Kalau berpuasa jangan terlalu cepat sahurnya. Ada orang begini, Bung Willy,
Ya. sahurnya jam 1 pagi atau jam 12 malam. Alasannya apa? Supaya gua bisa tidur lebih panjang katanya. Jadi yang namanya sahur lewat begitu. Oke. Padahal perintahnya itu adalah bersahurlah kamu mendekati waktu imsak. Coba, hebat betul itu ajarannya kan? Hmm. Artinya apa? Supaya kita itu tidak sakit dan menderita dengan puasa tadi. Hmm. Kira-kira begitu, Bu Willy. Baik. Nah, kira-kira banyak hal yang bisa kita petik ya di puasa yang telah kita lalui selama kurang lebih 30 hari, termasuk juga gaya hidup sehat yang perlu kita teruskan setelah Idul Fitri ini, yang masih ada 11 bulan ke depan, sebelum mudah-mudahan kita ketemu lagi di Ramadan tahun depan ya. Dan masih ada 11 bulan ke depan untuk kita Mempraktekkan. mempertahankan gaya hidup sehat tadi. Iya, betul. Termasuk juga mungkin yang tadinya ngerokoknya itu dalam satu hari bisa 1 atau 2 bungkus, mungkin di bulan Ramadan kemarin tuh sangat berkurang ya, bahkan ada yang bisa berhenti merokok. Nanti kita akan membahasnya setelah jeda, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, masih dalam suasana Idul Fitri. Sebelum jeda tadi saya sempat sounding ya, di bulan puasa yang kita lalui 30 hari kemarin. Itu banyak juga dari Anda yang mungkin perokok, itu berhasil banget gitu ya mengendalikan diri untuk nggak ngerokok. Tapi ini udah lebaran, kayaknya jangan-jangan bisa balik lagi nih ya, 1 atau 2 bungkus sehari. Saya minta pandangan Dr. Abidin di malam hari ini. Bagaimana dok? Wah, ini pertanyaan ya, sangat menarik dan memang harus kita perhatikan dengan cermat ya. Bahwa kita sudah dikaruniai oleh yang menciptakan kita tentang sebuah konsep untuk menjadi manusia yang berkualitas di muka bumi ini. Karena memang katanya di dalam ajaran agama dikatakan bahwa yang paling terbaik di antara kita itu adalah yang paling bermanfaat bagi alam sekitar kita yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Artinya apa? Manusia ini tidak hanya kontaknya dengan sesama manusia, tidak. Kita juga kontak dengan tanaman, kita juga kontak dengan hewan, kita juga kontak dengan lingkungan, kan begitu Bung Willy ya. Lantas bagaimana respon kita terhadap semua faktor kontak kita ini? Kita tahu bahwa kalau tidak ada tanaman-tanaman berdaun hijau, maka proses fotosintese dari cahaya matahari terhadap daun-daun
hijau di sekitar kita, maka daun hijau itu tidak akan memproduksi oksigen yang kita butuhkan untuk pernafasan kita. Mhm. Nggak bisa, kan gitu. Artinya apa? Tanaman saja pun harus kita pelihara. Tumbuh-tumbuhan harus kita atur sedemikian rupa sehingga suasana segar oksigen di sekitar rumah kita itu cukup. Itu misalnya ya. Yang kedua, tentu tugas kita adalah bagaimana menghilangkan faktor-faktor berbahaya dari lingkungan hidup kita. Ya, contoh yang pernah kita bicarakan, air tergenang pada saat musim hujan, ya, itu jangan dibiarkan, segera ditengkurapkan supaya kering. Kenapa? Karena air bersih yang tergenang bisa menjadi tempat pembiakan nyamuk demam berdarah. Mhm. Dan itu dalam tempo cepat akan menimbulkan masalah besar bagi ancaman jiwa daripada setiap orang yang terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti, misalnya, ya kan? Lantas kalau isunya adalah rokok, pertanyaannya, manfaat apa yang ada di dalamnya? Tidak ada. Kalaupun katanya membuat saya menjadi lebih segar, itu hanya sepersekian dibandingkan efek buruk yang sedang terjadi dalam hidup kita. Memang, nah di situ repotnya, rokok itu bukan racun. Kalau racun, begitu kita teguk, ya kita teguk, langsung beberapa jam kemudian kita berakhir hidupnya. Mhm. Nah, tapi mungkin kerugian materialnya nggak ada, Bung Willy. Ya kan? Karena antara meminum dengan, mohon maaf, antara minum racun dengan berakibat kematian, itu hanya hitungan menit atau jam, tapi Mhm. tidak ada rupiah yang kita keluarkan untuk itu. Iya. Ya. Dan tidak ada, ya boleh dikata, nggak ada tanggungan apa-apalah yang perlu kita urus. Tetapi ketika kita merokok sejak usia muda, ya, hebat betul itu. Kita terus teradiksi. Dan adiksi ini dalam penglihatan mata saya, mohon maaf kepada para komunitas perokok ya, saya lihat semakin tidak etis gitu ya. Kenapa? Mereka merokok sembarangan aja, di mana saja gitu. Bahkan di depan larangan merokok pun mereka merokok. Bahkan di depannya ada ibu-ibu, kaum perempuan, bahkan ada anak-anak, dia merokok. Mhm. Dia udah nggak sadar lagi melakukan pekerjaan itu. Inilah hebatnya adiksi rokok itu. Adiksi rokok itu bukan hanya merubah perilaku kita ya, tapi juga tanpa kita sadar menguras sumber ekonomi kita. Dalam perhitungan para ahli, sekitar 17-21% pengeluaran rumah tangga itu akan dihabisi oleh perokok yang ada dalam rumah, apalagi kalau perokok itu adalah sang bapak atau sang ayah. Itu akan habis sampai 20%. Bayangkan 20% dari sekian juta pendapatan per bulan itu hanya untuk rokok. Nah, inilah yang hebat itu. Itu tidak terjadi sehari dua hari. Itu akan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun tanpa disadari begitu banyak uang habis terbakar, tapi pada saat yang sama begitu memburuknya kualitas kesehatan, sehingga nanti pada usia 40-50 tiba-tiba mendapat gangguan jantung, butuh biaya lebih besar lagi. Tapi pada saat yang sama, anak-anak kita juga butuh biaya sekolah. Ya. Ketika itu kita berada dalam dilema. Nah, itu makanya oleh semua agama, ya, semua agama, semua kepercayaan, itu melarang untuk jangan merokok. Sudahlah, kalau kita selama ini merokok, seperti kata Bung Willy, sudahlah, kita jadikanlah Ramadan itu adalah fase ya transformasi kita dari manusia terancam sehat sekarang masuk ke era manusia sehat, begitu. Mhm. Dengan kata lain, kalau di bulan Ramadan Anda bisa gitu ya mengendalikan untuk tidak merokok ya atau Iya, mengurangi ya, artinya di lanjutkan. bulan-bulan yang lain itu sebetulnya bisa, hanya Bisa. masalah niat sebetulnya ya, Dok? Betul, betul. Dan jangan lupa ya, berhenti merokok bukan gampang. Kenapa tidak gampang? Karena kita sudah teradiksi. Batang otak kita bagian belakang itu sudah dipegang oleh yang namanya nikotin. Sehingga ketergantungan pada nikotin membuat kita rela menjual apapun untuk dapat membeli rokok. Ya, apalagi kalau sampai narkoba. Itu lebih dahsyat lagi adiksinya. Oleh karena itu, jangan mencoba. Ya, jangan mencoba. Ya, karena jelas ada bahaya di depan kita yang akan terjadi dalam waktu yang panjang
dan dia akan mengakhiri kita pada saat kita sudah tidak bisa apa-apa lagi dan tak punya apa-apa. Dasar kan Hmm. kalau begitu? Mhm. Ya, walaupun tadi dokter sempat bilang ya, semua listeners, bahwa untuk berhenti merokok itu butuh perjuangan, tapi dengan Perjuangan. 1 bulan kita berpuasa, sebetulnya itu satu proses kebaikan, di mana kita itu mungkin sebetulnya bisa gitu ya, untuk berusaha menuju kebaikan, untuk mengurangi yang namanya merokok, bahkan bisa berhenti sama sekali dengan niat yang Sangat bisa. itu kuat ya dok ya. Karena banyak Poinnya juga yang bisa berhenti merokok ya dok. betul. Poinnya di ucapan Bung Willy tadi tuh, niat. Bayangkan, siapa yang bisa membayangkan, aduh, nggak makan dari jam 4 sampai jam 6 sore, itu gimana ya? Itu nggak bisa. Kalau nggak pakai niat, kan gitu. Ya. Sama juga dengan perokok. Aduh, gimana ya? Aku selama ini kalau nggak ngerokok pusing, gelap dunia. Rasanya aku sudah nggak hidup. Tapi kalau diniatkan, putus semuanya itu. Sama dengan puasa. Jadi ini dua perbandingan yang sangat bagus ya. Berpuasa yang begitu berat pun bisa kita lakukan dengan niat, Mhm. dan kemudian otomatis perokok yang sangat adiktif terhadap rokok pun bisa berhenti kalau pakai niat. Jadi yang bisa Pakai menolong niat. itu adalah siapa? Diri kita sendiri dan kemauan kita sendiri. Hmm, baik. Nah, jadi sudah bisa direncanakan 11 bulan ke depan ya untuk Anda mulai mengurangi rokok kalau bisa mungkin niat yang begitu teguh atau kuat untuk berhenti merokok karena memang banyak hal positif yang bisa kita petik di bulan Ramadan yang telah kita lalui di tahun ini. Nah, salah satu yang mungkin juga menjadi pelajaran kita dan jadi hal positif yang bisa kita petik di bulan Ramadan yang telah kita lalui ini ya, setelah Idul Fitri itu mungkin kita badannya merasa lebih sehat ya sekarang atau juga lebih ringan. Nah, dokter, ini kan juga banyak nih smart listeners yang mungkin setelah Lebaran ini akhirnya mau kembali lagi nih mulai pola tidurnya, kemudian juga pola makannya. Ini tipsnya seperti apa, Dok, supaya kita tetap dapat manfaat sehat tadi? Ya, mohon ulang, ada yang terputus, Bung Willy? Mhm, baik. Dan tentunya dokter ya, banyak hal positif yang bisa kita petik dari puasa. Nah, kira-kira tips apa yang mungkin bisa disampaikan kepada Oh smart iya. listeners terkait dengan pola istirahat dan pola makan supaya kita masih bisa memetik manfaat puasa selama 11 bulan ke depan? Ya, tentu banyak ya oleh-oleh dari masa kita berpuasa. Kalau kita menjadikannya sebagai proses pembelajaran, ya, memang di bulan puasa itu kita memang disuruh belajar ya. Kalau di sana dikatakan manfaatkanlah waktu dengan membaca kitab suci, ternyata dari 6.666 ayat itu ada ribuan ayat hal baru yang boleh jadi tidak pernah kita ketahui, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita rasakan. Nah, Mhm, ini kan wajar dong ya kalau kita membuka-buka kitab suci bagi yang muslim Al-Qur'an gitu ya, yang datangnya dari atas sana, yang tentunya konsepnya sejalan dengan alasan mengapa dia menciptakan kita gitu ya. mhm, Nah, kita sebagai yang diciptakan juga perlu tahu ini maunya yang menciptakan saya ini apa kan gitu ya. Nah, mhm, dengan pendalaman-pendalaman seperti itu, kita akan menemukan banyak tips-tips yang hebat, Bung Willy ya, di dalam kehidupan kita ini. Antara lain misalnya dalam pola, dalam gaya hidup, bagaimana mengatur jam aktivitas, mhm. jam istirahat, jam olahraga, jam sosial, ini semua harus kita buat seimbang, ya. Kita buat seimbang. Dalam suatu kisah pernah misalnya sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, kami yang banyak beramal ibadah ini apakah nanti masuk surga?" Beliau menjawab, "Belum tentu." Nah, terus ditanya lagi, "Terus amalan apa lagi yang perlu kami lakukan? Kami sudah terus setiap hari menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kami masih dikatakan belum pasti?" Mhm, Nah, itu dia. Ternyata jawaban Rasulullah itu adalah keseimbangan, Bung Willy dan para oke, pendengar. mhm, Karena baik, tugas manusia itu adalah sebagai khalifah, katanya kan begitu ya, sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Yang memimpin kebaikan di muka bumi ini, menjadi kebaikan dan bermanfaat bagi sesama. Nah,
konteks ini yang harus kita temukan di dalam proses kita berpuasa. Dari puasa itu kita dapat pembelajaran yang baik. Antara lain tadi gaya hidup. Apalagi pola makan. Di situ kita harus berpikir makanan apa yang menyehatkan saya sehingga saya bisa bertahan baik selama 1 bulan. Nah, itu Oke. membuat kita menemukan buah-buahan apa, sayuran apa, minuman apa, kan gitu. Nah, Oke. semuanya ini adalah sebuah kebaikan. Ya, dan dokter kita harus jeda dulu. Nanti untuk Anda semua, Smart Listeners, Anda masih bisa ke YouTube channel Smart FM. Masih ada 1 sesi lagi. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, dan kita masuk di sesi akhir menemani libur lebaran Anda, Smart Listeners. Anda bisa ke YouTube channel Smart FM di malam hari ini karena kita juga sedang streaming ya, jadi Anda bisa menyaksikan juga sambil santai-santai dimanapun Anda berada. Hayo, hari ini sudah makan apa aja ya sepanjang lebaran dari hari Rabu, Kamis, dan ini sudah masuk hari ketiga, pasti banyak makanan yang masuk ke tubuh kita. Pesan Dr. Abidin nih terkait dengan kita menghadapi banyaknya makanan di di Lebaran ini maksudnya. Silakan. Ya, jadi para pendengar setia Smart FM yang perlu kita posisikan diri kita di bulan Syawal ini, di hari-hari kemenangan ini adalah mensyukuri kita telah melewati masa Ramadan yang cukup menantang dan telah memberikan pembelajaran berharga buat kita, termasuk bagaimana caranya menjadi lebih sehat. Menjadi lebih sehat itu mahal dan tidak mudah, tetapi manfaatnya luar biasa karena dia bisa mengalahkan apa saja dan bisa mewujudkan cita-cita apa saja. Oke, jadi memang menjadi sehat itu mahal ya dok ya? Mahal, Dan tetapi bukan berarti sulit ya. oke, dan katanya banyak yang bilang nih dokter, kalau Lebaran ini boleh deh semua dimakan gitu ya, boleh deh semua dilahap. Tapi udah 3 hari Lebaran, berat badannya naik lagi. Padahal sebulan kemarin berat badannya udah turun nih. Pasti tuh, pasti naik ya. Karena kemarin kita bisa menahan intake ya, bahan makanan masuk ke dalam tubuh. Nah, tiba di bulan Awal. Syawal ya, kita menjadi lupa, itu salah ya.
Padahal waktu kita di Ramadan itu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita adalah ingatan kita akan segala hal yang bisa membatalkan. Sehingga apa saja, tidak, tidak. Nah, itulah daya kontrol yang hebat gitu. Nah, kalau itu berlaku terus ke 11 bulan berikutnya, itu jangan. Ini jangan berlebih. Ini cukup. Nah, itu akan membuat kita menjadi orang cerdas. Tanda-tanda orang cerdas itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan begitu, Bung Willy ya, para pendengar ya. Mana yang berlebihan, mana yang kekurangan. Yang benar itu adalah yang tengah-tengah saja, kan gitu ya. Secukupnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena yang perlu kita pertahankan adalah kualitas kesehatan kita dan semangat kerja. Bukan menambah berat badan. Karena tidak ada korelasi bertambah pekerjaan ya perlu diimbangi dengan bertambahnya berat badan. Itu nggak ketemu itu. Nggak ketemu itu, iya kan? Atau kalau ingin lebih cantik, kalau ingin lebih gagah, tingkatkan berat badan. Nah, itu bagi yang kurus bener, kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah mencapai berat badan yang ideal, pertahankan itu seterusnya. Pertahankan seterusnya. Sehingga apa untungnya? Ada untungnya, Bung Willy. Semua pakaian yang kita miliki sejak puluhan tahun yang lalu masih kita bisa pakai sampai hari Masih ini. muat. Itu dia masih muat coba. Sehingga kalau kita pergi ke toko pakaian, kita mikir, perlu nggak? Nah, kita jadi orang hemat, orang bisa mengendalikan diri, sehingga ekonomi kita bisa terkendali dan bisa kita arahkan kepada hal-hal yang lebih produktif. Tapi kalau setiap tahun bertambah berat badan, maka semua pakaian kemarin udah nggak kepake, kan begitu. Akhirnya kita tetap berkebutuhan primer terus. Sekunder, ya kan? Sekunder apa itu? Pakaian, makanan tambahan gitu. Padahal cukup hidup kita ini urusannya yang primer saja. Gitu. Yang sekunder apa? Tabungan meningkat, investasi bertambah, kan begitu ya. Kemudian ilmu. Kenapa ilmu? Karena kita bisa jalan-jalan kemana-mana menggunakan uang kita. Tapi kalau uang kita habis, kita isep dengan merokok, habis kita gunakan untuk makan-makan apa saja gitu kan, tanpa mempertimbangkan kesehatan dan berat badan, akhirnya kita tetap di rumah. Dan itu efeknya apa? Aktivitas di luar rumah kita akan menurun dan disitulah terjadi undangan kepada banyak penyakit ke dalam diri kita. Siapa yang mau nih setelah bulan Syawal ya berat badannya naik lagi? Pasti nggak mau ya. Intinya berarti ini di bulan Syawal ini atau mungkin di awal-awal Idul Fitri ini kita masih bisa mengendalikan apa yang kita makan ya. Secukupnya aja. Mungkin icip-icip semua mungkin boleh, tapi ya tadi secukupnya aja ya, smart listeners ya. Jangan sampai berlebihan, akhirnya nanti kita menyesal nih. Kok pas masuk kerja besok, kok jadi naik berat badannya? Perasaan kemarin udah kurusan. Sementara untuk ngurusin berat badan itu kan nggak mudah ya. Kita perlu perjuangan. Tapi Paling nggak enak itu ketemu temen komentarnya apa? Lu kelihatan tambah gemuk ya. Itu paling nggak enak, iya kan? Oke. Ini pesan menohok ya dok ya, supaya semua listeners bisa Betul. mengendalikan apa yang kita makan ya, terutama di hari Lebaran ini, jangan berlebihan. Karena ada pesan yang sangat baik pada saat Ramadan kemarin, kita nggak boleh berlebihan mengkonsumsi sesuatu atau memperlakukan sesuatu. Setuju nggak dokter? Yang berlebihan Setuju itu sekali. apa? Setuju sekali. Jadi Ramadan itu adalah sekolah cerdas ya. Ini ya Bung Willy ya, saya perhatikan karena saya punya banyak teman dari berbagai kalangan, dari berbagai agama dan kepercayaan. Kawan-kawan saya itu pun mendapat manfaat dari peristiwa yang terjadi. Misalnya apa? Cari makanan susah siang hari, kata mereka gitu kan. Jadi mereka juga menyesuaikan pola hidupnya dengan gaya hidup orang berpuasa gitu. Sehingga mereka lebih selektif memilih makanan gitu ya. Kemudian lebih mengatur jam makan. Maka jangan heran ya, surprise memang kadang-kadang unik. Kita ingin buka puasa, yang kita lihat teman-teman kita yang mohon maaf, yang tidak berpuasa, yang duluan mengisi meja-meja makan di mana-mana. Tapi hebatnya mereka toleran nunggu waktu berbuka gitu. Kan jadi unik situasinya. Ini keindahan Indonesia yang luar biasa. Artinya apa? Selain kita mendapatkan manfaat fisik ya, psikis ya,
Tapi seperti yang dikatakan oleh ahli tadi tuh, bertambahnya hormon endorfin, Mhm. rasa kebahagiaan. Jadi suasana kebahagiaan itu menjadi menular kemana-mana sebagai akibat suasana berpuasa yang bisa mengendalikan diri dari apa saja. Begitu. Baik. Oke, kalau begitu dokter pesan-pesan kepada semua listeners di Idul Fitri ini supaya kita kembali ke fitrah sehat sebagai closing statement di malam hari ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih Bung Willy dan para pendengar setia sekalian se-Indonesia. Poinnya adalah setelah kita mendapatkan kembali kefitrian kita kepada awalan hidup kita yang indah dan sehat, maka tugas kita hari ini adalah menjaga kefitrian itu untuk terus berlangsung sepanjang waktu. Karena itulah kondisi terbaik buat kita. Jaga kondisi ini, karena dengan kondisi terbaik pada diri kita, kita bisa menghasilkan apa saja yang pernah kita rencanakan. Baik, luar biasa ya. Dengan kondisi terbaik kita bisa lebih produktif dan Lebih kita produktif. bisa menjalankan segala sesuatunya lebih baik lagi. Terima Benar kasih sekali. banyak Dokter Abidin atas waktunya telah Sama-sama. menemani semua listener semua di momen Idul Fitri ini, dan untuk Anda semua yang masih menikmati liburan bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan keluarga, selamat menikmati momen Idul Fitri yang tentunya sangat luar biasa. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang menarik lainnya dalam Sehat Selaras. Untuk Anda yang terlewatkan, bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Akhirnya saya William Darmawan beserta dengan Dr. Abidin Siregar, mengucapkan Minal Aidin minal aidin wal wal faizin, faizin. Mohon mohon maaf maaf lahir lahir batin. dan batin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.